Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama saya Muhammad Ali Akbar Al-Kahri dengan NIM 13052100777. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang tadi sebelumnya kita telah menyelesaikan bagaimana kita men-setup, mengkonfigurasi Hadoop single single cluster pada Ubuntu. Kemudian kita akan melanjutkan untuk multi node di Ubuntu ini. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama kali kita lakukan adalah nge-setup pada master node yang akan kita gunakan. Apa yang kita perlu setup? Yang perlu kita setup di sini network. Nah, network yang sebelumnya itu apa ya? Gue lupa ya. Sebelumnya apa? Kita ganti jadi bridge adapter. Kemudian pada advance-nya kita allow all pada Prometheus mode. Oke, sip, oke. Habis itu lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke dalam loop-nya. Set. Oh, boleh. Oke, teman-teman. Jadi kita telah memasuki program Ubuntu-nya. Sebentar. Oke, kita udah masuk. Kita langsung masuk ke terminal. Nah, teman-teman, yang perlu kita lakukan yang pertama, jika kalian belum menginstal atau mendownload Hadoop, silakan untuk mendownload Hadoop. Untuk bagaimana cara mendownload Hadoop, silakan nonton ke video yang pertama tadi yaitu single node. Kita melanjutkan, kita lompat ke bagian kedua. Bagian kedua kita akan nge-setup bash ERC kayak tadi. Kita gedit sudo dot bash salah bash rc. Oke, teman-teman. Jadi ketika kalian ingin mengedit bash rc-nya, silakan untuk mengedit pada bagian ini. Oke, silakan di-pause dulu videonya. Sudah selesai. Sip, kita lanjut guys ya. Oke, Control C. Kita matiin dulu ini, quit. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Selanjutnya yang kita lakukan adalah Hadoop configuration. Apa itu? Kayak tadi kita akan mengkonfigurasikan Hadoop. Yang pertama kita akan mengkonfigurasikan mkdir atau mkdir HDFS yang tujuannya untuk membuat direktori HDFS namenode. Itu merupakan salah satu fungsi untuk direktori HDFS atau namenode yang biasanya digunakan untuk menyimpan metadata. Nah, ini menyimpan metadata namenode dalam lingkungan Hadoop Distributed File System atau HDFS. Kita mulai saja mkdir HDFS namenode. Oke, terus yang kita lakukan adalah kembali mkdir untuk data node. Data node. Nah, terus masih ada yang selanjutnya yaitu mkdir HDFS tempe. HDFS TMP. Nah, apa gunanya ini teman-teman? Ini sebagai tujuannya untuk membuat direktori HDFS TMP. Itu mempunyai fungsi sebagai direktori HDFS TMP mungkin digunakan nantinya sebagai tempat penyimpanan sementara atau direktori kerja terkait Hadoop. Kemudian yang kita lakukan adalah chmod 755 HDFS TMP. Itu gunanya apa sih? Gunanya itu untuk memberikan akses nantinya yang sesuai pada direktori HDFS TMP. Hak akses 755 ini berarti pemilik yang memiliki hak baca, tulis, maupun eksekusi, sedangkan grup dan lainnya hanya memiliki hak baca dan eksekusi. chmod 755 HDFS TMP.
Sama, kita akan melakukan hal yang sama untuk hdfs/name node. Terus sama juga untuk data node. Data node. Nah, udah selesai. Setelah ini kita kembali untuk mengedit seperti tadi. Kita akan mengedit pada bagian core site, HDFS, Mampret, dan juga yarn site.xml. Oke, kita langsung saja ya membuka Hadoop, etc, Hadoop, langsung aja lah ini. Nggak ada. Hadoop, etc, Hadoop, core site. Nah, teman-teman silakan untuk pause video ini dan silakan copy paste pada bagian ini. Oke, sudah. Oke, kita lanjut. HDFS, site XML. Nah, sama teman-teman. Jadi silakan untuk mengkopas pada bagian ini. 3, 2, 1. Oke, selesai. Terus habis itu ke Mapret site. Oke, get it. Nah, 3, 2, 1. Oke, lanjut guys ya. Lanjut ke yarn site.xml. Ini yang terakhir. Nah, ini agak trik ya teman-teman. Jadi ketika kalian mengakses master node ini, usahakan pada master kalian itu menggunakan komen pada properti yang pertama di codingan ini atau di dalam code ini. Jadi usahakan untuk di master ini kita menggunakan komen karena kita tidak menggunakannya komen tersebut pada cluster master tersebut. Kita gunakan nanti pada slave-nya. Oke. Habis itu Mapret yarn. Nah, itu untuk permulaan udah selesai ya. Kemudian apa yang kita lakukan adalah nge-close dari virtual mesinnya. Sip. Nah, apa yang kemudian kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membuat slave. Jadi kita akan membuat dua slave. Gimana sih cara membuat dua slave? Jadi nanti kita tinggal mengcloning master yang kita telah setup tadi. Karena kenapa kita nge-cloning master setupnya? Nge-cloning cluster setupnya. Karena nantinya pada slave itu kita juga menggunakan konfigurasi-konfigurasi yang ada pada master tersebut. Kayak tadi kayak HDFS, core site, yarn dan lain-lain. Oke, gimana sih caranya? Kayak gini caranya. Clone, terus kita ganti misalkan namanya nanti budak 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 satu, budak satu. Nah ini kita ganti menjadi generate new MAC address. Oke, next dan itu langsung full clone finish. Oke, mungkin itu salah satu cara untuk membuat clone atau membuat slave dari clone si master. Kemudian yang kita lakukan adalah connect 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 setting antar cluster dari master slave 1 dan slave 2. Oke, kita langsung aja untuk men-start tiga-tiganya guys ya. Nge-start set. Oke. Ini udah kita start tiga-tiganya. Ini agak repot soalnya kita menjalankan tiga sekaligus. Set. Salah. Tunggu ya teman-teman. Oke, ini telah terbuka. Apa yang selanjutnya kita lakukan adalah mendefine hostname dengan IP address. Oke.
Bentar. Oke, teman-teman. Jadi ketika kita telah memasuki, silakan buka terminal kepada masing-masing klaster. Anjir. Ya Allah, sorry, 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 sorry. Silakan buka terminal pada masing-masing cluster. Habis itu, kita akan mengecek hostname atau IP address dari tiap-tiap cluster dari virtual machine-nya. Oke, seperti ini. If config masternya berarti if config. Terus kita ini juga if config. Terus kita lihat if config. Oke teman-teman, kita bisa lihat bahwasanya via cluster kita telah mempunyai IP address setiap cluster. Kita bisa lihat dari cluster master, kita bisa lihat dari 10.60.244.107 107/1/1/10.60.277.31 dan /2 itu 10.60.255.22. Kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah untuk menyamakan semua dari IP address si cluster itu tersebut. Jadi, mana sih caranya? Edit. Nah, ketika kita ingin menyamakan, berarti kita harus edit, gedit, etc host. Set, oke. Bisa dilihat teman-teman tadi /1 31, /2 22, oke sudah sama. Ketika kita close, terus kita edit juga di sini, gedit, etc host. Kita lihat untuk master 107 udah sama, terus /2 itu 22 udah sama. Oke, aman. Kita close lagi. Kelihatan. Terus untuk yang /1 itu kita cek lagi. Gedit, etc host. Oke, kita lihat untuk master 107 udah benar, terus untuk /1 31 udah benar. Oke, kita close. Nah, habis itu apa yang kita lakukan adalah ngecek apakah mereka saling terhubung satu sama lain dengan cara kayak gini. Untuk yang pertama untuk masternya, master itu sendiri yang ini ya teman-teman. Silakan perhatikan untuk yang ini yang sendiri pada bagian kanan. Kita ke SCP SCPR tik SSH Big Data Lab at slave 1 tik 2 gelombang garing. Set, oke. Terus kita akan nge-setupnya untuk slave yang kedua. Set, oke, sudah juga. Kemudian bagaimana cara kita mengeceknya apakah mereka saling berkoneksi atau tidak dengan cara SSH Big Data Lab 8 slave 1. Nah, udah terhubung ternyata teman-teman ya. Terus kita ulang lagi untuk yang kedua. SSH mana SSH? Ada ya? Dan kita ulang. SSH Big Data Lab at slave 2. Nah, udah terhubung juga teman-teman. Jadi kita bisa dapat katakan bahwasanya sang master cluster ini telah mempunyai apa ya koneksi antar dua slave ini. Kemudian yang kita akan selanjutnya uh, setup adalah koneksi antar slave 1 dan slave 2 ke si cluster master itu tersebut. Oke, kita bisa lihat di sini untuk masternya kita pinggirin dulu master, terus slave 1 slave 2 sini.
Nah, ini ya, slave 1 dan slave 2. Atau gini aja ya. Nah, slave 1, slave 2. Oke, kita kayak tadi sama SCP, R, terus gelombang, garing, titik SSH, terus Big Data Lab, add master. Ini kayak add master, titik 2, gini, garing. Oke, bagaimana cara ngeceknya? Dengan cara SSH Big Data Lab add master. Sip. Ternyata untuk slave 1 kita udah koneksikan dengan masternya. Kemudian kita gunakan lagi untuk si slave yang kedua. SCP Data Lab add master. Salah, salah, salah. SCP. Sorry. Gini, hub SSH Big Data Lab add master. Titik 2. Oke, kemudian kita akan ngeceknya apakah telah terhubung dengan si master kelas cluster apa belum. Desa Big Data Lab Master. Oke, teman-teman. Jadi kedua atau ketiga cluster kita telah terhubung antara satu sama lain. Jadi nanti untuk eksekusinya sudah cukup bisa karena ketiga cluster telah terhubung. Kemudian apa yang kita lakukan yaitu mencari list slave on master. Jadi kita akan mencari file worker pada master untuk memastikan kedua slave itu terhubung dengan master. Dengan cara kita ngelihat di sini pada filenya, silakan mencari filenya pada teman-teman sekalian. Sini ada di etc. Kita masuk dulu ke folder Hadoop ya, folder Hadoop, etc, Hadoop. Habis itu kita cari file untuk worker. Nih, teman-teman, file untuk worker. Ketika kita mengopen atau membuka file tersebut, sudah ada slave 1 dan slave 2, itu yang berarti menandakan bahwasanya si cluster pada master itu telah terhubung dengan slave 1 dan slave 2 pada localhost kita nantinya. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan adalah untuk mengedit yarn pada master, cluster master. Kita cari dulu yarn pada cluster master, yang ini. Nah, ada perbedaan di sini teman-teman. Seperti yang saya tadi katakan bahwasanya properti pertama pada master itu kita tidak gunakan atau kita bisa buang atau kita bisa hapus atau bisa seperti saya untuk dijadikan sebagai komen saja. Nah, ketika di slave-slave yang lain, yarn pada slave yang lain tuh properti pertama akan diaktifkan teman-teman. Bisa dilihat ini untuk slave 2 dan slave 1 ya. Slave 1 kita buka juga untuk HDFS, etc, Hadoop, master, master yarn, open with gedit, etc, Hadoop, browse yarn, open with gedit. Nah, kita bisa lihat teman-teman bahwasanya ketika cluster kita berbeda, sangat berbeda teman-teman. Bisa dilihat bahwasanya properti pada cluster pertama di cluster master itu tidak dijalankan pada properti pertama. Tetapi bedanya ketika slave yang kedua dan yang pertama itu, properti pertama kita tidak mengkomenkan atau kita menjalankan properti pertama. Jadi itu adalah perbedaan pada pengeditan yarn. Jadi harus diperhatikan teman-teman bahwasanya ketika kita men-setup atau mengkonfigurasi Hadoop ini, pastikan master itu untuk properti pertama itu akan diberikan komen atau dihapus saja. Oke, setelah itu apa yang kita lakukan? Seperti yang tadi, kita name node format dulu, masuk ke terminal, clear dulu, clear. Terus kita Hadoop seperti tadi, name node format, tunggu. Oke, sudah. Setelah itu kita jalankan Hadoop-nya. Kita coba jalankan. Start all.sh. Start. Oke.
Oke, oke, kita juga bisa jalankan pada bagian slave-nya kan teman-teman, supaya untuk make it clear bahwasanya ketiga cluster kita telah berfungsi dengan baik. Nah, start al dot start al sh juga bisa di sini clear dulu start al dot sh. Oke, master udah kita ngetesnya CPS. Oke, bisa dilihat teman-teman pada di cluster master ini telah tercipta adanya data node manager dan JPS. Itu menandakan bahwasanya cluster master ini telah berhasil untuk dijadikan master node. Kemudian kita tunggu untuk slave-nya. Slave. Kok buka sih? Oke, kita coba ya untuk bagian slave-nya apakah bisa. JPS. Oke, untuk slave kedua udah bisa, untuk slave pertama JPS. Nah, teman-teman kita bisa lihat bahwasanya ketiga cluster kita telah berfungsi atau bisa telah dijalankan dengan baik, teman-teman. Bisa dilihat bahwasanya di setiap cluster itu terdapat name node dan juga secondary name node. Dan di masternya terdapat node manager dan data node. Oke. Jadi teman-teman untuk tutorial multi clusternya mungkin cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.